masih ada mungkin perangkat daerah atau individu yang memegang dana tidak transparan gitu, ketika dimintai informasi. Nah, kegiatan ini bermaksud satu, memberitahukan pemahaman dan wawasan ke awak media bahwa awak media yang didukung berhak untuk memperoleh informasi yang benar, gitu kan. Nah, cuma kita juga harus memilah dan memilih dulu. Informasi kan ada macam jenis. Ada informasi yang disebar setiap saat, yang berkala, gitu kan. Kemudian ada informasi yang dikecualikan, nah, gitu. Sehingga tahulah ada 4 jenis informasi tersebut, gitu kan. Nah, ketika nanti misalkan mendapat kesulitan, nah, gitu. Misalkan Bapak ingin mendapatkan informasi yang harus disediakan secara berkala seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah (BPD), gitu kan. Bapak berhak, kan, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor nomor 14 tahun 2008, gitu kan. Ketika misal melakukan kesulitan sampaikan oleh Bapak awak ini, betul. Tapi perlu diketahui ketika meminta informasi itu kan ada aturan-aturan tertentu. Nah, gitu. Mungkin Bapak harus menunjukkan perkembangan informasi. Ketika misalkan informasi itu sulit didapat, artinya layanan dan bentuk informasi mengalami miss, kan? Mungkin itu missnya di salah satunya di perangkat daerah. Misalkan kalau di kami itu PPD utama sebagai pengelola layanan informasi dan komunikasi. Kalau di perangkat daerah yang lain itu PPID pembantu. Nah, gitu. Bapak bisa mengadukan, nah gitu. Artinya kurang baiklah layanannya, nah gitu kan. Nah, gitu. Cuma di sana ketika layanan itu kan tadi sudah disampaikan di awal, bukan hanya layanan informasi saja, tapi kan layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan perhubungan, gitu kan, seperti itu. Bapak bisa mengajukan tadi setelah berargumentasi kan sesuai dengan undang-undang itu, tapi tetap seperti itu Bapak bisa mengajukan ke SP4N lapor, gitu kan. Ketika di SP4N lapor pasti akan ditindaklanjuti oleh pihak yang diadukan. Ketika pihak yang diadukan tetap mandek, nah gitu kan. Kalau masalah informasi mungkin nanti bisa di sidang komisi keterbukaan informasi publik. Nah, tapi masih kene bahasa maaf ya, dah hablag gitu kan. Jadi SKPD tadi tidak bisa diajak oleh pihak ombudsman. Oleh pihak ombudsman sendiri masih ini, nah mungkin ranahnya bagian dari penegak hukum. Ya bisa ke kepolisian, bisa ke kejaksaan, itu maksudnya. Seperti itu. Intinya kami ingin membuka keterbukaan informasi publik. Yang kita peroleh sekarang untuk Kabupaten Pangandaran kan termasuk kategori informatif, itu pada tataran yang tertinggi dari 5 kategori: informatif, menuju informatif, cukup informatif, tidak kurang informatif, dan tidak informatif. Nah, kita ingin meningkatkan lagi gitu, untuk layanan ke masyarakat. Nah, kemudian layanan-layanan itu, nah itu kan tadi di awal kita sebagai PPD utama itu supportnya dari perangkat daerah sebagai PPDID pembantu. Ketika misalkan ada yang permintaan data penerima bansos, nah gitu kan, nah di kami kan ada secara general. Nah untuk lebih spesifiknya, nah nanti kami arahkan ke PPDID pembantu seperti itu. Maka silakan Mas Resna. Sementara ini Pak, untuk seperti bansos yang tadi dibicarakan, Ya. Itu kurang informasinya atau gimana untuk Kominfo sendiri atau publikasinya? Ini kita care saja. Di kami kan masih bukan mengelak dari permasalahan yang ada itu ya. Di kami kan keterbatasan tentang sumber daya manusia gitu kan. Nah, tapi ketika berbicara tentang keterbatasan, kami kan tadi didukung oleh PPID pembantu. Nah, misalkan kami sebagai PPD utama ada data yang disupport oleh PPD pembantu. Bansos ada di Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa. Ketika ada masyarakat meminta data itu, di kami tidak ada karena seperti itu kami arahkan ke Dinas Sosial. Dan dia berhak dan wajib untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah sekarang bahkan masyarakat lebih dimanjakan lagi dengan adanya aplikasi. Ketika misalkan masyarakat tidak dapat bansos, padahal dia menurut dia kategorinya dapat, gitu kan, itu bisa mengadukan juga lewat SPN lapor, bahkan lewat aplikasi tersebut. Nah, untuk sementara kami juga menyampaikan link-linknya ini di web portal yang dikelola oleh Kominfo, ada website yang dari pemerintahan Dinas Sosial Pemerintahan Desa. Mbak, terkait maraknya berita-berita hoax yang berpengaruh terhadap wisata sendiri, ada peran dari Kominfo atau Mbak? Baik, kami dari pihak Kominfo sebenarnya support gitu. Cuma mungkin maaf ya, saya tidak menyampaikan kami menangani hoax ini, tidak, kan.
Kebetulan saya sendiri dari dulunya dari dinas pariwisata, benar bahwa pariwisata ini menjadi leading sektornya untuk penempatan PHD di Pangandaran, apalagi dengan visi Kabupaten Pangandaran untuk menjadikan destinasi berkelas dunia. Nah, efek samping, multi efeknya gitu, dalam peningkatan kesejahteraan, pembawahan PAD dari sana gitu kan. Nah, ketika misalkan sekarang ada gempa, kemudian banjir, longsor, kami di Kominfo sendiri sudah berupaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membuat klarifikasi berita hoax. Bahkan gitu. Kemarin juga saya sudah menyampaikan ketika kami menjalin kerjasama dengan pihak media itu salah satu peran untuk menangani hoax nih. Sebab Bapak ya tadi keterbatasan, maka kami bekerja sama. Ketika kita berpikir satu kepala, satu dinas, nah gitu, mungkin akan lebih baik berpikirnya dengan berbagai dinas yang terkait, dengan dinas pariwisata, dengan dinas pemerintahan desa, gitu kan, kemudian dengan Kesbang juga. Nah, salah satunya dengan media, nah gitu, dimana media lebih mulai lagi, gitu kan, dengan unsur-unsur dan tugas fungsi jurnalistik yang Katanya tadi sempat bikin pembentukan satgas apa namanya tadi? Sabar Hoax. Ya. Jabar Hoax. Nah, di di provinsi seperti itu sudah ada Jabar Sabar Hoax, gitu kan. Pihak provinsi, nah, baik itu dari Kominfo-nya, Kominfo provinsi, dari bidang IKP, ataupun dari Jabar Sabar Hoax yang ada di bidang IKP provinsi, nah, gitu. Dia sudah memberikan arahan, tolonglah lebih spesifik lagi agar kita membuat satuan tugas khusus tentang Pangandaran Sabar Hoax. Mungkin akan lebih efektif dengan orang tim-tim tersebut, gitu. Dari itu belum. Nah, kami baru menyusun draftnya sudah ada, logonya juga sudah ada, tinggal memanggil para stakeholder yang terkait atau orang-orang yang mempunyai keperhatian, kepedulian yang tinggi, nah gitu Pak. Berarti akan dibentuk ya? Stakeholder. Insya Allah akan dibentuk. Nah, itu fungsinya seperti apa Jan? Targetnya kapan Pak? Targetnya 2023. Fungsinya apa aja? Fungsinya ya salah satunya kita kalau dalam agama Islam kita amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan, saling memberitahukan. Salah satunya yang membuat hoax itu kan bisa kena undang-undang ITE. Nah, tapi kan kita tadi berpikir kalau yang mengupload itu usia 15 tahun, walaupun itu bisa dipidana itu kan, tapi kan berpikir nanti ke si personalnya itu bagaimana orang tuanya, bagaimana dia anaknya, bagaimana sekolahnya kan begitu. Nah, sementara kami hanya pendampingan dengan cara mengklarifikasi berita hoax, kemudian apa yang kami lakukan misalnya dengan media dan media juga yang bantu, nah gitu kan. Termasuk juga kami melakukan talk show, nah gitu kan, dengan radio. Nah, gitu. Berarti arahnya sosialisasi berarti ya? Sosialisasi dari edukasi. Nah, mengenai berita hoax ini Pak, dari Kominfo sendiri sudah ada tindak lanjut seperti membuat pelaporan atau gimana? Untuk pelaporan kalau baru menyampaikan ke Jabar Sabar Hoax, kemudian ke grup-grup anti hoax ya, di Kementerian Provinsi, kemudian di Provinsi Jawa Barat tadi Jabar Sabar Hoax, gitu kan, nah gitu. Cuma untuk ranah ke penindakan, nah itu kan bukan di kami. Nah, tapi penindakan bisa dilakukan apabila ada laporan kan. Udah berapa banyak Pak? Nah, itu yang laporannya Pak belum Pak. Belum. Nah, kami kita kerja. Saat ini kami menangani hanya dengan cara klarifikasi dan edukasi. Untuk mengadukan yang bersangkutan, belum. Padahal sudah kena delik pasal itu, gitu ya, kami belum karena berpikir seperti itu. Berpikir seperti itu. Pak, tapi kalau berdasarkan pendataan lah, berapa banyak hoax yang terjadi di Pangandaran selama 2020? Nah, ini kalau pendataan dalam bentuk statistik jumlahnya misalkan 1.000, 2.000 gitu ya. Kami belum, Pak. Cuma Belum ada pendataan. belum ada, kami hanya melihat secara bukannya kuantitas jumlah, tapi dengan kualitas. Oh, banyak ini di media sosial banyak hoax, termasuk bansos, gitu kan. Bansos misalkan yang dapat itu hanya keluarga perangkat desanya, itu kan termasuk hoax juga. Tapi kami tindak lanjuti di klarifikasi di sana sebagai netizen gitu ya, melanggar. Dia data-datanya nggak konkret, gitu kan. Ketika kami klarifikasi macam kemarin viral dari desa Tunggilis, gitu kan. Si bapak itu ketika dia mendoakan mungkin singgering permanen memindahkan gitu kan, gitu. Itu kan siapa? Kami PDKT gitu kan, pertama dengan perangkat desanya, gitu kan, edukasi, gitu kan, seperti itu. Nah, jadi intinya kami masih berpikir untuk menindaklanjuti dalam bentuk tindakan hukum pengaduan ke aparat penegak hukum. Yang paling center apa aja? Contoh kasus ada di Desa Banjar Harja, nah gitu kan. Dia ceritanya punya BPJS tapi mandiri.
dia tidak bayar-bayar, mungkin kalau yang penyakit kronis gitu ya, hanya berburu jam bayar iuran gitu kan, sehingga dia terakumulasi tunggakannya 1,5 juta. Ya, seperti itu. Oke, cukup Pak. Atau non Pak? Sami-sami. Sip, mantap lah.